Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Guru pada pembelajaran kita pagi hari ini. Anak yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kita pagi hari ini, kita sudah memasuki pada tema kita yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kita yang ketiga, pertumbuhan hewan, pada pembelajaran kita yang ke-6. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan, terutama pada nyamuk. Tapi yang akan kita pelajari mengenai daur hidup nyamuk. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Pak Guru jelaskan pada materi pembelajaran kita, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang daur hidup nyamuk dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan. Cacat setara benar. Anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada pembelajaran kita hari ini tentunya kita sudah memasuki pada pembelajaran kita yang ke-6. Di mana kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai daur hidup nyamuk. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, perlu kalian ketahui bahwa nyamuk itu mudah berkembang biak apabila terdapat media air. Artinya bahwa nyamuk itu akan mampu untuk berkembang biak apabila pada tempat-tempat yang berisi air. Maka untuk itu, alangkah sebaiknya apabila ada tempat-tempat ataupun barang bekas yang terisi dengan air, maka kita harus segera membuangnya. Tentunya agar tidak menjadi sarang nyamuk. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Itu nanti akan kita bahas. Di sini, Pak Guru ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk itu diawali dari telur. Dari telur. Kemudian telur tersebut menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik ini lama-kelamaan akan tumbuh sehingga menjadi yang namanya kepompong. Tetapi dalam bahasa daur hidup nyamuk, jentik-jentik ini akan tumbuh menjadi lebih besar, menjadi yang disebut dengan pupa. Dengan berjalannya waktu, pupa ini juga akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Perkembangan maupun pertumbuhan nyamuk ini terdapat di air. Maka seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, jika terdapat tempat-tempat yang tergenang air, maka
segera buanglah air tersebut supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Dengan hal seperti itu, tentunya kalian sudah ikut dalam memberantas nyamuk yang ada di lingkungan kita. Karena perlu kalian ketahui bahwa nyamuk ini akan membawa penyakit yang mematikan bagi manusia. Penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini dinamakan penyakit demam berdarah. Nah, mana yang terkasih dalam Tuhan, supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi, tentunya kalian harus mau ikut dalam membersihkan lingkungan yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, bagaimana caranya? Tentunya membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, tugas siapa ini menjaga lingkungan? Tentunya ini tugas semua masyarakat. Tidak hanya orang tua saja, tetapi anak-anak seusia kalian juga berat dan harus ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Caranya bagaimana? Misalnya terdapat kaleng-kaleng bekas yang terdapat air, tentunya itu harus segera kita buang. Kaleng-kaleng bekas ini bisa kita gali dalam tanah, atau istilahnya kita kubur, supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita ikut menjaga kebersihan lingkungan, ya, tentunya lingkungan kita akan menjadi lebih sehat. Nah, mari kita saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Bisa kita melakukan dengan cara membuat poster. Apakah poster itu? Poster ini merupakan suatu pengumuman dalam bentuk gambar atau tulisan. Tentunya yang berisikan tentang ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini Pak Guru akan menunjukkan kepada kalian salah satu contoh poster. Nah, salah satu contoh poster. Nah, seperti ini anak. Ini merupakan contoh poster. Poster untuk memberantas nyamuk. Tentunya dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras tentunya menguras bak mandi bisa kita lakukan, maupun menguras tempat-tempat yang berisi air. Nah, kemudian tempat-tempat yang berisi air tersebut alangkah baiknya apabila kita juga memberikan tutup. Kita tutup, ya, kemudian kaleng-kaleng bekas, ya, ini dapat kita kubur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, contoh poster ini merupakan suatu ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada masyarakat untuk melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, serta mengubur. Ya, mengubur benda-benda maupun kaleng yang bisa menjadi sarana tempat berkembang biaknya nyamuk tersebut. Maka kita harus melakukan 3M. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nanti anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, nanti kalian bisa untuk membuat salah satu poster, ya, salah satu poster tentang suatu ajakan untuk berperilaku hidup
bersih. Ya, berperilaku hidup bersih. Silakan buat salah satu poster. Nah, ini merupakan contoh poster untuk mengajak masyarakat dalam memberantas nyamuk. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selain membuat poster, ya, tentunya nanti kalian juga masih menemukan tugas yang harus kalian kerjakan tentunya. Ya, tugas yang tentunya harus kalian selesaikan juga. Mari kita lanjutkan pada materi kita berikutnya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada saat kita melakukan suatu kegiatan yang baik, seperti halnya tadi membersihkan lingkungan sekitar kita, apabila kita melihat teman kita yang tidak mau melakukan hal tersebut, tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan saran kepada teman kita supaya mau melakukan suatu kegiatan yang baik tentunya. Nah, saran itu apa? Seperti apa yang sudah Pak Guru jelaskan kemarin, saran merupakan suatu usul ataupun anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal tertentu. Nah, contohnya dalam memberikan saran bagaimana? Sebaiknya kita bersihkan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Masih ingat kalian bagaimana cara kita memberikan saran yang baik kepada teman kita? Tentunya dengan bahasa yang sopan dan tidak boleh menyinggung perasaan. Ini merupakan contoh kita dalam memberikan saran kepada orang lain. Anak-anak, silakan nanti kalian kerjakan ya, soal yang ada di buku paket kalian halaman 139, yaitu tentang memberikan sebuah saran. Ya, memberikan sebuah saran. Silakan nanti kalian kerjakan soal tersebut. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada pertemuan kita sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai perkalian bersusun. Nah, contohnya 215 dikalikan 3. Hasilnya adalah titik-titik. Silakan nanti dikerjakan dengan menggunakan cara. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini langkah-langkahnya. Tentunya 215 dikalikan 3. Langkah yang pertama adalah 3 kalikan 5 terlebih dahulu. Adalah 15. Yang ditulis adalah angka 5. Kemudian simpan 1. Berikutnya langkah yang kedua, 3 kalikan 1 ketemu 3. Karena tadi menyimpan 1 sehingga 3 ditambah 1 menjadi 4. Langkah berikutnya 3 kalikan 2 ketemu 6. Sehingga 215 dikalikan 3 hasilnya adalah 645. Ya. Ini merupakan cara kita dalam menyelesaikan soal perkalian bersusun. Nah, silakan nanti kalian kerjakan soal yang ada di buku paket halaman 141. Matematika KD 3.1. Ya, sebelumnya tadi PPKN KD 3.1. Kemudian yang membuat poster bahasa Indonesia itu adalah KD 4.4. Nah, silakan nanti
pekerjaan tugas matematika ini dikerjakan dengan cara. Tulis caranya, tidak boleh langsung mengerjakan jawabannya saja. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat lingkungan sekitar? Saran apakah akan kalian berikan kepada orang jika tidak menjaga kebersihan lingkungan? Nana yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Pak Guru berpesan kepada kalian di masa pandemi ini, tentunya kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ya. Jagalah kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan tidak penting yang lainnya adalah tetap bersemangat dalam belajar meskipun kalian masih harus belajar dari anak. Cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat mengikuti pembelajaran yang Pak Guru sampaikan pada hari ini sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah Pak Guru berikan. Oke. Selamat pagi, berkah dalam, Tuhan memberkati.